Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar dari firman Tuhan. Dan kita sudah tiba di Mazmur pasal yang kedua. Judul perikopnya adalah Raja yang diurapi oleh Tuhan. Ibu bapak saudara, pasal yang kedua daripada kitab Mazmur ini menurut beberapa peneliti Alkitab kemungkinan besar adalah mazmur yang biasa dinyanyikan atau mazmur yang biasa dibacakan pada hari pengurapan raja. Atau dengan kata lain, ketika raja baru sedang naik tahta, maka biasanya akan diadakan seperti upacara keagamaan untuk mentahbiskan raja yang baru. Lah, disitulah Mazmur pasal yang kedua ini dinyanyikan atau dibacakan. Tentu ada tujuan kenapa dibacakan pada saat seorang raja baru naik tahta. Kalau kita membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini mengingatkan kepada raja yang baru ini bahwa dulu bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu memusuhi umat pilihan Allah ini. Seperti yang kita tahu bahwa sejarah Israel itu dimulai dari ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang merupakan juga tanah leluhur daripada mereka. Saudara, di sanalah bangsa Israel harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang besar, dengan raja-raja yang kuat. Sementara bangsa Israel termasuk bangsa yang masih muda, bangsa yang kecil, bangsa yang kekuatannya tidak seberapa. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, maka bangsa Israel justru bisa bertahan menghadapi gempuran bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak hanya bertahan, tetapi bangsa Israel justru mengalami banyak kemenangan. Wilayahnya, kekuasaannya diperluas Tuhan. Itu sebabnya raja yang baru ini harus selalu mengingat perbuatan Tuhan itu. Maka di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, raja yang naik tahta ini kemudian diingatkan supaya beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang daripada jalan Tuhan, tidak berpaling kepada allah-allah asing, melainkan membawa Israel hidup sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Ini menjadi hal yang penting untuk kita terapkan dalam hidup kita. Bukankah dalam perjalanan hidup ini seringkali kita dihadapkan dengan banyak tantangan, kita dihadapkan dengan banyak kesulitan. Tapi nyata-nyatanya sampai hari ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan di saat kita terpuruk, Tuhan menyertai dan Tuhan mengangkat, Tuhan memulihkan keadaan kita. Hari ini kita jauh-jauh lebih baik daripada dulu. Dan ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan ini, baiklah kita selalu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan pastikan hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena kita selalu ingat Tuhan itu baik buat kita semuanya. Saya berdoa apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 2 ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Ingat segala kebaikan Tuhan sehingga hidup kita tidak menyimpang. Tuhan memberkati.